Di sana hanya dikasih mahkota kehidupan. Enggak, kau dengan keluargamu nggak berkumpul. Ya berkumpul lah. Kan di Gimana sana nanti datanya kita, kau dengan keluargamu akan berkumpul? Kalian bahkan tidak akan mengenal satu sama lain kok di situ. siapa bilang? Nah, oke, di mana datanya kalian berkumpul? Ya di sana nanti kita saling mengenal. Saya tanya di mana datanya kalian berkumpul. Kalau saya cari lagi rumit lagi nanti. Gak apa-apa, saya butuh yang rumit-rumit karena saya perlu orang yang berdiskusi pakai data. kalau Ngapain kita saya hanya pakai modal data. congor? Kalau modal congor, saya juga bisa modal congor. Kau bersetia sama binimu, binimu pun juga setia sama kau walaupun kau 10 kali selingkuh karena tidak boleh bercerai. Nah, ketika di surga nanti, di mana kalian akan berkumpul? Oke, Mana kalau datanya? menurut orang-orang yang sudah pergi ke sana, yang dibawa oleh Tuhan melihat surga, mereka tahu kalau ibu atau bapak mereka ada di sana. Iya, di mana datanya yang kau ucapkan ini? Mana literasinya? Enggak, Referensinya menurut di mana? orang-orang yang Tunjukkan mati. datanya biar saya baca. Di sana hanya ada sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera apa? Saya tanya apa yang diberikan oleh surgamu kalau ada orang yang termiskin di dunia tiba-tiba meninggoy? Apa keadilannya? Kalau orang miskin, orang kaya, itu kan tergantung perbuatan mereka di dunia ini. Apakah Saya mereka bertanya, apa yang diberikan surgamu kepada orang termiskin di dunia? Ketika dia meninggoy masuk surga nih, apa yang dia dapatkan di surga? Dia tidak bisa merasakan hamburger, dia tidak bisa berpakaian mewah. Nah, apa yang Tuhan kau berikan kepada orang yang miskin di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Unirfa, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. di sana hanya ada sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera apa? Saya tanya apa yang diberikan oleh surgamu kalau ada orang yang termiskin di dunia tiba-tiba meninggoy? Apa keadilannya? Kalau orang miskin, orang kaya, itu kan tergantung perbuatan mereka di dunia ini. Apakah Saya mereka bertanya, apa yang diberikan surgamu kepada orang termiskin di dunia? Ketika dia meninggoy masuk surga nih, apa yang dia dapatkan di surga? Dia tidak bisa merasakan hamburger, dia tidak bisa berpakaian mewah. Nah, apa yang Tuhan kau berikan kepada orang yang miskin di dunia ini? Terus, Ya, kayaknya Yesus,
berikanlah saya makanan, pakaian. Nah, apa yang bisa diberikan Tuhan kamu? Ya keadilan Tuhan itu, yang miskin juga bisa masuk surga juga, yang kaya masuk Saya tanya surga. apa yang didapat orang miskin ini ketika dia di surga kamu? Kan saya sudah bilang, kalau di surga kami nanti kan hanya ada sukacita, damai sejahtera. Berarti tidak ada menyembah keadilannya. Tuhan. Ya adil, karena mereka juga masuk surga. Masuk surganya apa didapat ketika dia tidak bisa makan burger? Astaga, kamu kan membawa ajaranmu ke Oke, ajaran sekarang saya kami. tanya. Waktu manusia di surga nanti, dia ikut tubuhnya apa tidak? Ya, tubuh kemuliaan. Dia tidak makan. Kalau masalah makan memang nggak ada dicatat di dalam Alkitab sih, saya nggak bisa jawab. Karena di sana nanti kan bagi saya itu nggak Saya ada tanya, lapar, tubuh nggak ada kemuliaan haus. itu daging tidak? Gimana? Tubuh kemuliaan daging tidak? Iya, tentu kita punya daging. Jadi Lah, daging nggak namanya butuh makan. nggak butuh. Ya kan berbeda kita di dunia dengan di surga nanti. Di Saya sana nggak tanya, butuh. daging butuh makan tidak? Iya, kan saya sudah bilang tadi itu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu artinya tidak sama dengan tubuh jasmani yang sekarang ini yang Saya masih merasa tanya, waktu Yesus bangkit, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan tidak? betul. Yesus makan tidak sesudah bangkit? Iya, Tuhan Yesus kan hanya mau apa namanya, kan murid-muridnya Saya bertanya. tanya, waktu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, dia makan tidak? Iya, saya mau jawab, dengarlah dulu aku mau jawab. Dia makan tidak? A makan, B tidak, gitu loh. Iya, saya tahu maksudnya. Tunggulah Makan. sebentar. Makan tidak? Cara diskusinya bukan begitu. Dia makan tidak? Iya, Tuhan Yesus hanya membuktikan bahwa hantu tidak punya daging. Makanya Yesus berkata, kamu punya ikan goreng nggak? Nah, setelah dia berkata begitu, lalu Iya, dikasih lagi. intinya dia makan tidak. Iya, tapi kan Alkitab dibaca harus sepenuhnya. Kalau Dia saya makan bilang tidak? betul, dia makan. Nah, jadi daging butuh makan tidak? Nah, itu Anda akan framing. Kalau saya hanya jawab dia makan, Anda akan framing Kamu lagi. bangkit dengan tubuh jasmani tidak? Oke, Bu Nora, saya jelaskan. Coba bilang Saya tanya, dia bangkit dengan tubuh jasmani atau tidak? iya, tubuh jasmani, tubuh Nah, kemuliaan. kalau bangkit dengan tubuh jasmani, dia makan nggak? Kalau saya hanya jawab makan, kamu akan framing nanti. Saya memang dia makan. Tubuh jasmani nggak butuh makan tidak? Gimana sih? Makanya saya mau jelaskan. Dengarlah dulu saya jelaskan. Coba dengarlah. Jelaskan. Saya tanya dia butuh makan tidak? Oke, waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Yesus hanya membuktikan bahwa hantu itu tidak punya daging, dia hanya punya roh. Makanya Yesus mengatakan, kamu punya ikan goreng nggak? Dia membuktikan bahwa dia itu bukan hantu, dia itu apa namanya bangkit dengan tubuh kemuliaan yang punya daging. Makanya diberikan goreng, makanya dia makan untuk Nah, membuktikan. dia bangkit dengan tubuh jasmaninya tidak? Iya, seberapa kali mau dijawab? Satu Tubuh kali jasmani aja. butuh makan tidak? Oke, memangnya setelah itu Yesus itu makan terus kah? Saya bertanya itu. Iya kan waktu Makan kan? Lucu Iya, kalian iya. ini. Seolah dia Memang. tidak makan pakai mulutnya. Oke, setelah dia makan ikan goreng itu memang dicatat di Alkitab dia itu makan terus menerus gitu. Aduh. Sekarang saya tanya, kenapa dia minta ikan goreng? Hanya membuktikan kepada murid-muridnya Coba bahwa baca, dia di mana datanya membuktikan? di Yohanes. Nah, coba baca. Sebentar, aku bacakan dulu. Biar Ibu Nora ini kembali ke Kristenan gitu loh. Wah, menjijikkan lah. Nauzubillah, saya menyembah manusia. Oh, summa nauzubillah, summa tuh. Biar Ibu Nora bisa Masa saya mau diselamatkan. menyembah manusia, Yesus tidak minta dia disembah. Gila, itu perbuatan gila itu. Saya kasihan sih sama Ibu Nora ini. Aduh. Oke, aku
baca ya dari ayat sampai ayat ini ya. Yohanes 20 ayat 24. Dan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci datang. Sebentar dia ini ya. Sebentar, aku cari benar ya, sebentar dulu. Monitor mana hostnya ini? Monitor. Bang Ardi. Hostnya lagi ngomong Kak Nora. Oh, dia mau rungkatkan atau apa? Gimana itu? Nggak tahu nih, terus kayaknya sih Kak Nora tadi dititipin tuh. Aku mau ngomong Lanjut katanya. Oh, enggak. Maksudnya nanti mau rungkat enggak? Waktu pas nanti nanti pas aku Sebentar dulu, aku carikan dulu ya, nggak boleh turun. Oke. Ibu nggak boleh turun. Sebentar dulu ya, carikan dulu. Ya, carilah sambil di mute Ibu-ibu ya, nggak Bang. boleh turun. Ah? Ibu-ibu nggak boleh turun. Jaga komal, Ya, kita sholat ibu-ibu kan Jumat. tidak ada sholat Jumat. Iya, ibu-ibu jaga komal, kita sholat Jumat gitu, Bun. Iya. Si Hendra cari dulu. Ya, cari dulu. Bang Hendra sambil mencari nih ya, saya tanya Bang Hendra, perjamuan kudus itu setelah kebangkitan atau sebelum kebangkitan? Itu beritakan disapa dulu Pak Hasan, beritakan. Oh ya, beritakan kebenaran. Selamatkan siang, Bang. Iya, sudah ngomong sih tadi dia udah nyautin Kak Nora. Tadi dia nggak dengar. nyautin makan, katanya kan gitu ya. Saya fokus sama si Hendra. Ya, Maaf tadi ya dia- Bang, beritakan ya, antar lagi kita ya. Ya, Ya, saya cuma mau ya. Ya gimana Bang? istirahat. Nah, di Assalamualaikum. sini Bang Bio. aku noise kah? Iya, noise orang masjid. Iya, rumah aku ini dekat masjid, sampingnya. Tapi aku nggak terganggu, bagi aku kan itu kewajiban mereka. Oke. Ya, Oke, silakan. aku bacakan ya. Ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus Katanya tiba-tiba berdiri. Yohanes. Enggak, Lukas. Oke. Kan sama aja kan, ini kan kitab saya juga. Damai sejahtera. Beda-beda. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangan dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kamu makan makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepala sepotong ikan goreng. Jadi mereka itu masih belum percaya kalau Yesus itu punya tubuh kemuliaan, punya daging. Makanya Yesus berkata, kamu punya ikan nggak, makanan kan di sini? Ya ada. Lalu mereka memberi mereka ikan, lalu dia makan. Kan dia membuktikan aja di situ. Nah, Paham? dia bangkit dengan jasadnya tidak, dengan jasmaninya. Iya, dia bangkit dengan Nah, tubuh sekarang jasmani nggak butuh makan. Kan kita membahas ayat ini, Bu Nora. Ayat ini kan hanya membuktikan, Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia itu bukan Tanya, hantu. jasmani butuh makan tidak? Betul, tetapi kan kalau di surga nanti kan sudah berbeda. Kita nggak butuh lagi makanan. Oh, berarti dia ikut bangkit dengan jasmaninya tapi nggak makan-makan. Oke, setelah itu apakah Yesus pernah setelah makan itu apakah Yesus makan menerus gitu? Kan enggak. Loh, kau jangan cerita begitu. Nanti saya akan bertanya yang tidak mungkin. Iya, saya kan hanya membahas Berpikir ayat aja ini. secara logika. Bagaimana mungkin bangkit dengan tubuh dan jasmaninya tetapi tidak makan-makan? Tidak, kan nggak ada dicatat di Alkitab itu. Yang dicatat kan hanya ketika Nah, dia kalau makan tidak ikan dicatat, goreng. makanya saya tanya, kenikmatan apa yang diberikan Tuhan kau, bentuk keadilan dia kepada makhluknya ketika makhluknya di dunia itu sangat miskin, tapi sampai di surga tidak juga dapat apa-apa. Apa keadilannya? Itu yang saya tanya.
Nora, di surga itu tidak ada lagi orang miskin, tidak lagi ada orang yang kaya, semua sama. Betul, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Pertanyaan saya, apakah dia memiliki apa yang dijanjikan oleh Tuhannya seperti kenikmatan yang tidak dapat dia di dunia? Contoh perhiasan, mobil mewah, apakah tidak ada? Kamu kan membawa ajaran kamu ke ajaran kami. Saya tanya, Ada. saya Di sana nggak tanya. ada orang dikasih perhiasan atau apa. Di sana hanya Nah, dikasih jadi kau mahkota. dengan keluargamu nggak berkumpul? Di sana hanya dikasih mahkota kehidupan. Nggak, kau dengan keluargamu nggak berkumpul. Ya berkumpul lah. Kan di Gimana sana nanti datanya kita, kau dengan keluargamu akan berkumpul? Kalian bahkan tidak akan mengenal satu sama lain kok di situ. siapa bilang? Nah, oke, di mana datanya kalian berkumpul? Ya di sana nanti kita saling mengenal. Saya tanya, di mana datanya kalian berkumpul? Kalau saya cari lagi rumit lagi nanti. Gak apa-apa, saya butuh yang rumit-rumit karena saya perlu orang yang berdiskusi pakai data. Ngapain kalau kita saya hanya pakai modal data. congor? Kalau modal congor, saya juga bisa modal congor. Begini Bu Nora, Anda jangan Nah, membawa saya tidak mau ajaran. begini. Saya minta datanya di mana kalian akan berkumpul dengan keluarga kalian. Ya, bukan berkumpul kayak satu keluarga itu ngumpul dalam rumah, bukan begitu maksudnya. Ya di mana Bisa- datanya kalian berkumpul? Kau punya anak, kau didik dia menjadi anak yang baik. Kau bersetia sama binimu pun juga setia sama kau walaupun kau 10 kali selingkuh karena tidak boleh bercerai. Nah, ketika di surga nanti di mana kalian akan berkumpul? Oke, Mana kalau datanya? menurut orang-orang yang sudah pergi ke sana, yang dibawa oleh Tuhan melihat sorga, mereka tahu kalau ibu atau bapak mereka ada di sana. Iya, di mana datanya yang kau ucapkan ini? Mana literasinya? Enggak, Referensinya menurut di mana? orang-orang yang Tunjukkan mati. datanya biar saya baca bahwa orang-orang nanti yang berkeluarga itu akan saling mengenal dan dia akan bersama-sama dengan istrinya lagi dengan anak-anaknya kelak di surga. Nah, itu di mana? Ya memang nggak ada ditulis seperti Nah, yang kau kalau bilang. nggak ada, dapat dari mana kau statement kau yang seperti tadi? Asumsi. Ya kan di sana kan kita saling mengenal kan, saling. Di mana? Di mana datanya? Terpaksa aku cari lagi nih. Nggak apa-apa, Bang Hendra. Saya menunggu kau dengan baik. Oke, Silakan. tunggu aku Ditunggu sampai besok nggak apa-apa ditunggu. Iya, ditunggu. Bang Ardi nggak akan rungkat. Oke lah, kalau kalian setia menunggu saya carikan dulu. Oke. Assalamualaikum, Ya. Bang Dio. Bang Dio, assalamualaikum. Ya sementara boleh Bang beritakan menggantikan Bang Hendra. Bang, beritakan kebenaran monitor, Bang. Ya, saya sini. Ya, saya sini. Ya silahkan. Ada Rasmi di bawah. Kanora. Jangan naikkan pelicir. Saya nggak butuh pelicir. Pelicir itu hanya menghujat Nabi saya saja dia tuh. Ya Bang, beritakan kebenaran, silakan mengisi waktu sambil menunggu Bang Hendra ya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Saya ngalip aja. Maksudnya gimana? Duduk doang gitu. Beritakan ini mau diskusi nggak beritakan? Saya ngalip aja. Usia ada. Erik monitor. Monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tadi nyimak kan apa yang didiskusikan? Ya, nyimak. Bukan, Bang Eriknya. Iya bang. Nyimak. Diapakan dulu sebentar, di handle dulu ya Bang ya sebentar ya. Saya ada perluan sedikit. Oke. Ya bang, tunjukkan datanya di mana. Nanti kalian bangkit dengan tubuh kemuliaan
Artinya Kristen itu nanti dibangkitkan dengan jasad serta rohnya, lalu kalian berkumpul bersama-sama dengan keluarga di dalam surga. Silakan Bang. Udah Ki Kores ya? Ya, lagi Kores. Abang beritakan kebenaran, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, izin ya dibawa biar teman yang lain bisa naik. Gimana? Oh, oke kalau gitu ya udah. Saya juga membantu teman saya yang cari ayatnya. Saya sentuh cari. Silakan dulu, biar dulu. Jangan diturunkan, dia Kristen. Napa apa? Jangan Bukan aja. diturunkan, Oh, dia iya. Kristen. Iya. Jangan diturunkan, dia Kristen. Siap, Tar. Tadi kirain dia cuma mau duduk doang gitu. Bang Dio ini monitor nggak Bang Dio? Bang Dio ini kayaknya lagi mau sholat Jumat ya Bang Dio ya? Aturan Bang beritakannya nggak usah nyari data, biar Bang Hendra aja, biar nggak hening. Nah, tanya aja apa yang mau ditanyakan, saya akan jawab sekarang. Oh, itu Bang Hendra udah selesai itu. Halo. Itu. Ya, silakan Bang Hendra. Ya, memang nggak ada di Alkitab secara eksplisit ya bahwa kita saling mengenal di sana. Tapi ada satu ayat tadi yang sempat saya baca di dalam 1 Korintus 13:11 yang berkata begini, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang sama samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Memang tidak secara eksplisit tertulis di situ bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga kita, adik dan lain sebagainya. Memang nggak tertulis seperti itu. Tapi melalui ayat ini saya bisa mengatakan bahwa kita nanti di sana saling mengenal. Begitu. 1 Korintus 3 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Coba Mbak Rosi. Mbak Rosi. Monitor Mbak Rosi. Iya Bang Erik, kenapa Bang Erik? Buka datanya Mbak Rosi. Apa data apa? 1 Korintus 13 nomor Bentar. 13 juga. 12. 13 1 Korintus 13 nomor 12. 12. Satu Korintus 13 nomor 12. Gimana Bu, udah dapat ayatnya? belum, tak dulu. Aku bacakan ya. Ya, baca. Di sini menjelaskan tentang perubahan pengetahuan kita tentang Tuhan. Sekarang kita hanya melihat seperti gambaran yang samar-samar di cermin, namun nanti kita akan melihat muka dengan muka. Itu. Ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi di sana memang kita akan mengenal juga menurut Rasul Paulus. Maksudnya ini muka, melihat muka dengan muka, itu muka dengan muka siapa? Kan kalau kita bercermin kan bercermin sama diri sendiri dong.
Iya, walaupun Ya, apa namanya, walaupun kenal hubungan keluarga tetap hilang. Bukan. Oh, dia dulu adalah ayahku, dia dulu adalah anakku, dia dulu adalah istriku, kan gitu jatuhnya. Iya, pokoknya intinya di sana kita juga saling kenal mengenal. Iya, jadi apa ya? Jadi rancu gitu. Maksudnya kalau hubungan ketika di dunia dibubarkan di surga, ya ngapain dikenalkan ketika di dunia gitu. Bukan dibubarkan, di sana kan nanti kita akan ngumpul pada satu tempat gitu loh, bukan lagi berkotak-kotak seperti di dunia ini kita di rumah yang lain, bukan begitu maksudnya ayat ini. Di sana kan nanti kita dalam satu wilayah itulah, dalam satu Iya, jadi semua manusia satu keluarga kan, nggak ada ayah ibu bapak anak kan, gitu maksudnya kan? Iya, di sana nggak ada lagi seperti di dunia ada anak kita, tapi kita mengenal mereka, kita tahu. Iya, mantan anak adanya kan, mantan anak, mantan istri, mantan ayah kan gitu jatuhnya. Ya, kamu kan masih menuruti pikiran-pikiran duniawi. Mantan apa di sana? Cuma kita mengenal mereka aja. Bukan gini, di Kristen itu ketika maut itu memisahkan pernikahan nggak? Iya betul. Ya udah, artinya nggak ada suami istri, ya nggak ada ayah ibu kan gitu jatuhnya. Kalian hidup di sana itu bersukacita dalam roh kan gitu, bukan dalam jasmani, bukan dalam keluarga, dalam roh. Masing-masing roh itu berbahagia dia. Nah, begini, di sana bukan berkotak-kotak keluarga ini ngumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan begitu. Di sana nanti sama-sama kita. Iya, semua kan itu. Sama-sama Itulah. Tuhan. Menyembah Tuhan di sana. Tapi kan di sana nggak ada lagi masalah keluarga. Kalau saya kasih contoh ya, kalau di dunia ini kita punya keluarga, kita punya anak, ya kita berpikir bagaimana anak kita ini nanti bisa sekolah tinggi dan lain sebagainya. Kita kan masih punya pemikiran seperti itu di dunia. Tapi kalau di sana kan nggak ada lagi pikiran seperti itu. Di sana Ya kan artinya untuk iya ngerti. Jadi untuk orang-orang Kristen itu keluarga itu cuma sumber masalah kan gitu jatuhnya, nggak ada kebahagiaan yang melekat di dalam memorinya kan gitu. Di kami enggak. Di Islam itu di bumi lu ayah seorang anak, sampai nanti di surga juga itu anak lu tetap. di sana kan nanti pikiran kita dibaharui, Bang. Nggak ada lagi memori-memori kita sewaktu kita masih di dunia ini, nggak ada lagi di sana. Itu yang gua ketakutkan gitu loh. Apa bedanya ketika lu dikasih memori baru dengan dicuci otak, di brainwash? Artinya sama kayak lu kehilangan kesadaran, lu jadi orang yang baru. Bukan. Kalau kita masih bukan sih. Kita punya memori di dunia ini kan banyak. Kita pernah berbuat jahat, berzina dan lain sebagainya. Masa nanti di surga kita harus di memori kita masih melekat memori sewaktu kita masih di dalam dunia? Kan enggak. Berarti kita di dalam pikiran itu masih ada kenajisan. Loh, lu mengingat masa lalu, lu apa yang salah dari mengingat masa lalu lu? Masa lalu lu yang membuat lu jadi sekarang, jadi orang yang berguna sekarang, jadi orang yang baru sekarang. Masa lalu lu kan. Karena di surga itu. Emang lu mau ketika lu masuk di surga, badan lu ditempati oleh roh yang lain, roh yang baru, roh yang sama sekali nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia menempati badan lu sehingga dia yang ke surga, sedangkan roh lu yang lama itu hilang entah kemana. Emang mau lu begitu? Maksudnya bukan begitu. Maksudnya begini kan, di surga itu menurut Alkitab itu surga itu tempat yang kudus, yang suci. Iya. Bisa noda dosa ada di dalamnya, nggak boleh. Makanya kalau di sana kita masih punya pikiran-pikiran duniawi, ya duniawi, kita nggak bisa masuk di situ lagi. Ya artinya kalau misalnya kita masih punya pikiran keluarga, pikiran sayang istri, anak, ibu, bapak gitu, itu duniawi kan, nggak boleh ada itu kan? Iya, makanya di sana nggak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu lagi, nggak boleh ada di sana. Ya itu dia, jadi doesn't make sense gitu. Lu ngapain lu diperkenalkan dengan orang-orang yang lu cintai sekarang ketika di sana itu sebuah kenajisan di surga itu. Itu yang nggak make sense. Maksudnya tadi menajis katanya. Saling mengenal. Oh, ini orang yang dulu aku kenal dia. Tetapi bukan ditempatkan berkotak-kotak, keluarga ini di sini, keluarga si Anus di sana. Bukan begitu. Nanti kan kita dimuji Tuhan, orang-orang yang secara khusus ya, orang-orang yang percaya sama Yesus dan bisa masuk dalam kerajaan surga di seluruh dunia. Bisa nanti kita berkumpul bersama-sama. Ya berarti hanya ada satu gedung, semua manusia di situ terus kan gitu.
Biasa tidak mengatakan itu gedung atau apa. Kita kan Ya, anggaplah apa kayak gedung atau padang rumput atau koridor atau apalah, pokoknya satu ruangan yang manusianya semua di situ dan di situ selamanya dan nggak kemana-mana. Aduh, iya, betul. Kenapa begini? Kenapa ya? Karena Anda itu surga Anda itu kan menurut Anda itu kita masih bawa memori-memori kita sewaktu kita di dunia. Betul ya, Pak? iya itu yang membuat surga bernilai. Menurut ajaran Islam ya, menurut ajaran Islam. Sedangkan di ajaran Kristen nggak begitu. Itulah makanya lu nggak mau surga yang dimana orang-orang berkumpul dengan keluarganya. Gue nggak mau di surga yang dimana orang-orang jadi orang yang apa? Dia bukan orang yang gua kenal ketika di bumi gitu loh. Ini orang-orang yang baru, ini orang asing gitu. Mukanya mungkin ya muka misalnya mukanya mungkin ya muka teman gua, tapi di dalam dirinya itu bukan dia gitu loh. Nggak bisa gua, nggak ini apa ya, sendiri terus jadinya. Coba kita bayangkan ya, kalau di sana masih tersimpan memori kita di dunia ini, waduh, bisa gawat. Bisa gawat, Bang. Gawatnya begini, kita masih terngiang-ngiang apa namanya, memori-memori kita sewaktu kita di dalam dunia bersama dengan pacar kita, selingkuh kita misalnya, ini ya misalnya. Waduh, saya rasa itu bukan surga yang kudus, itu surga yang maaf kata bagi saya sih, najis bagi saya. Iya, nggak apa-apa. Gue juga ada pemahaman najis tersendiri untuk surganya Hendra gitu. Cuma nggak mau gue ungkapkan di sini. Buat gue, ketika lu ada memori di masa lalu gitu, misalnya lu pernah berbuat dosa dan berbuat dosa ini dan itu gitu, itu hilang itu ketika masuk ke dalam surganya Islam. Karena semua yang ada di dalam surganya Islam itu adalah semua kebahagiaan yang ada di dunia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan sesuatu yang dosa, sesuatu yang maksiat, itu semua nggak masuk ke surga. Jadi lu tetap orang yang lama, tapi dengan kepribadian yang terbaik dari lu, tanpa membawa tanpa membawa kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa lu gitu loh. Gitu sih dalam Islam. Ya oke lah, kita lanjut aja lah. Intinya begini, surga kita berbeda lah. Iya, memang surga kita berbeda gitu. Dan apa? Oke, mengenai perkawinan tadi kan, mengenai kawin mengawinkan. Yesus kan sudah bilang, kamu sesat. Di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Oke, kalau mau dibawa ke situ. Ya, nah maksud gua gini juga, Bre. Kalau memang Yesus mau kayak gitu ya konsisten gitu. Jangan cuma manusia dan manusia aja, harusnya manusia dan Tuhan juga nggak ada perkawinan gitu. Ini yang berikutnya, terutama yang paling inti yang gua nggak bisa diterima di surganya Kristen gitu loh. Udah emang nggak ada hubungan keluarga. Untuk apa perkawinan manusia dan Tuhan gitu loh? Buat apa? Anda tadi bilang ya, saya tahu maksud Anda. Anda mau mengatakan bahwa di surga nanti kami akan menikah sama Yesus gitu ya? Iya. Ya, saya sudah pernah baca ayatnya. Di situ begitu, Bang. Bapak, itu cuma penafsiran Anda aja yang salah sebenarnya. Bukan, itu tertulisnya begitu, Bre, hari perkawinan anak domba, bukan tafsiran. Iya, bukan berarti menikah seperti suami istri, bukan begitu. Bukan memang. Ini menikahnya dengan cara Tuhan kan? Nah, itu gua nggak bisa terima. Bukan, coba kita buka ayatnya di mana ya, kalau nggak salah itu di Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 ya. Iya. Wahyu Di situ 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Artinya begini, Bang. Di sini menurut tafsirannya, di sini Yesus itu sebagai mempelai laki-laki. Dan umat-umatnya yang masuk surga itu diumpamakan seperti mempelai perempuan. Iya. Kan berarti Artinya Hendra nanti ya seperti mempelai perempuan di sana kan? ya itu kan diumpamakan aja. Betul. Hendra nanti diumpamakan sebagai mempelai perempuan di sana. Sekarang gua tanya, ini Kristen ada berapa di dunia? Ada berapa mempelai perempuan di sana? Makanya kalau Anda mengatakan bahwa kami akan menikah dengan Tuhan, itu kan gak masuk akal. Loh, kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, Hendra.
orang miliaran di dunia nanti misalnya masuk surga, nggak mungkin Tuhan menikah berapa ribu, berapa miliaran perempuan. Makanya aku tanya. Maksudnya Hendra, nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, kan gitu bukan konsepnya Kristen? Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, iya nggak? Iya, tapi kan bagi Tuh, Tuhan, Tuhan turun ke bumi melalui wanita aja bisa dia, ya bisa. kan gitu dalam Kristen. Ya, Memang Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi kan Tuhan nggak mungkin melakukan hal seperti menikah. No, enggak, kalau nggak ada yang mustahil, Hendra, semua mungkin. Kalau menurut saya sih, Nggak mungkin lu bilang nggak ada yang mustahil, tapi nggak mungkin, kontradiksi jatuhnya. Nah, maksud gue gini ya, nah di situ maksudnya, apa nggak lebih baik menikah dengan bidadari, satu manusia ada bidadari, satu manusia ada bidadari, daripada seluruh manusia Kristen, terutama ada berapa sih, 2,6 miliar Kristen menikah dengan satu sosok ini gitu loh. mungkin aja Bang, alangkah baiknya kita baca sampai selesai ya dari Boleh, itu satu perikop. Oh. ya Wahyu Silakan. 19 ayat dari ayat 6 ya. Lalu Iya. aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorai-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantin Nanti diulang lagi tuh di 9 tuh. ya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau keluan dan yang putih bersih. Di sini sebenarnya yang di dalam tanda kurung ini nggak ada di apa namanya, makanya dibuat tanda kurung. Iya, Dan lanjut. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katakanlah kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan benar adalah, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Di sini Yohanes yang tersungkur. Iya. Dia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kalau menurut ayat ini Bang, seperti yang saya katakan tadi, bukan menikah secara jasmani seperti kita. Hendra, gue ngerti Hendra, kita nggak ada ngobrolin menikah secara jasmani. Tuhan kan bukan daging. Gue ngerti itu Hendra. Iya, makanya. Tapi Hendra ngerti nggak perkawinan dengan Tuhan itu nggak pantas? Ngerti nggak? Itu seperti diumpamakan, Yesus itu seperti. bisa saya jawab, bisa. Ya, Iya. Maksudnya gini juga, mau diumpamakan pun itu nggak pantas. Loh, Alkitab memang begitu Bang, karena kalau Bang Hendra, saya jawab aja bisa, Bang Hendra. ya silakan. Begitu kan? Silakan, Nah, kalau misalnya Kristen, begitu, silakan. Ya, gini Bang, tentang hal perkawinan itu bicara tentang persatuan. Jadi itu bicara tentang hubungan. Kalau hubungan yang paling dekat itu, hubungan yang paling dekat yang ada di dunia ini adalah hubungan suami istri. Jadi itu bicara tentang persatuan. Kemudian tentang kalimat-kalimat seperti itu di dalam perjanjian lama pun, di dalam Yeremia 2 ayat 2 itu diumpamakan bangsa Israel itu adalah pengantinnya Allah. Jadi kalimat seperti itu bukan nanti ada di dalam kitab Wahyu Bang, tapi itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Bagaimana perjalanan bangsa Israel, saya baca aja ya datanya ya, tunggu saya cari. Boleh. Ya. Yeremia 2 ayat 2 gini bunyinya, pergilah engkau berserulah sampai kedengaran kepada segala orang Yerusalem, bunyinya demikianlah firman Tuhan, bahwa aku ingat akan rindumu tatkala engkau muda, akan kasihmu tatkala engkau pengantin. Jadi di sini ceritakan tentang bangsa Israel pun dikatakan pengantin. Jadi tentang pengantin itu juga diberikan perumpamaan oleh Tuhan dalam Matius 25. Karena bicara tentang pengantin itu adalah hubungan yang terdekat. Jadi itu bicara tentang posisi hubungan yang paling dekat, bahwa kita di dalam satu dengan Bapa, satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu juga Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, sidang jemaat Korintus itu bukan hanya perempuan semua, tapi itu juga ada laki-laki. 2 Korintus 11 nomor 2. 11:2. Karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Yesus. Ya.
Jadi bukan di sini bukan kawin daging ya kalau sama Tuhan ya. Tolong dipahami sama kawan-kawan tentang Kristen ya. Tuhan. Ya, di sini berbicara tentang kedekatan. Iya, Iya. bukan kawin daging. Nah, Nah, itu yang diambil adalah perkawinan gitu. bukan pendekat. Ya, Nah, hubungan terdekat gitu. Suami istri ini paling dekatnya ngapain yang nggak bisa dilakukan oleh semua manusia yang lain? Kan ke sana Itu kan jatuhnya. persatuan, bicara tentang persatuan. Kalau dalam iman kami, Iya. kan kamu bukan lagi dua tapi dibilangkan satu. Karena itu Ya. hubungan yang paling dekat yang menjadi satu, kita akan bersatu dengan Bapa, itu bicara tentang perkawinan. Karena itu juga dijelaskan dalam kitab Efesus tentang bagaimana hubungan kiasan tentang suami istri. Dikatakan Nah. juga di dalam 2 Korintus bahwa barang yang dikatakan itu bukan pengajaran manusia, melainkan dengan pengajaran roh sambil membandingkan barang rohani dengan rohani. Karena Iya. itu pada saat dijelaskan secara pengertian daging maka kita tidak akan ketemu. Tetapi kalau Enggak, jangan pengertian pakai yang daging. dijelaskan, Dari tadi gue nggak pakai daging loh. Ini kawinnya Iya, dengan cara iya, Tuhannya iya. itu sendiri. itulah Pantas nggak menurut Kristen dijelaskan. ketika Tuhan mengawini manusia dengan caranya? Itu kalimat majas, Bang. Ada pengertiannya. Karena itu pengertian hubungan yang paling dekat. Contoh-contohnya saya sudah kasih tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu diumpamakan mereka juga sebagai pengantinnya Tuhan. Iya, Mereka gitu. diumpamakan sebagai pengantin. Jadi itu contoh-contoh tentang perumpamaan seperti itu. Karena mereka orang Yahudi. Nah, itulah juga dituliskan. Itu kiasan. ya betul. Iya, itu kiasan, itu majas gitu. Pantas nggak menurut kalian ketika Tuhan ini mengatakan bahwa secara kiasan manusia-manusia ini adalah istrinya? Itu kan kiasan aja, Bang. Kias. Lah memang iya, memang kiasan. Pantas nggak Tuhan menggunakan kiasan itu kepada manusia? Pantas nggak? Enggak pantasnya di mana, Bang? Kan bicara tentang persatuan. Nah iya persatuan, coba baca Kejadian 2:24. Apa itu persatuan? Tuhan itu memakai kedekatan itu seperti diumpamakan suami istri, anak. Iya, menyatukan. Apa sih menyatu itu coba? Kejadian 2:24. Kita kembali ke Adam dan Hawa. Maka sebab itulah tak dapat tiada orang akan meninggalkan ibu bapaknya dan berdamping pada istrinya. Maka keduanya itu menjadi sedaging jua adanya. Terus Gitu. Sekarang 1 Korintus 6:16, lihat. belas 1 Korintus Tidak 6. kamu mengetahui bahwa yang melekat kepada sundal menjadi setubuh karena firman Tuhan bahwa keduanya itu akan menjadi sedaging. Terus Itu dia. Jadi menyatu di situ itu apa itu? Bisa dengan perempuan yang biasa, bisa dengan perempuan sundal, semua itu bisa menjadi satu daging. Tuhan menggunakan hal yang itu kepada dirinya dan manusia-manusianya. Menurut kalian pantas nggak? Tapi kan di situ suami istri, Bang, bukan perempuan sundal. Nah, Memang kalau Israel dan orang-orang yang di sorga yang dikawini Tuhan disebutnya apa? gimana? Israel dan juga orang-orang yang dikawini Tuhan di sorga disebutnya apa? Saya nggak tahu sih istilah seperti itu ya. Istri dong, istri Bang. dong kawanku. Iya. Mempelai wanita, istri dong. Oh iya betul. Nah itu dia maksud gua gitu. Jadi sebagaimana kalian tidak bisa menerima bidadari, gue juga tidak bisa mengawini Tuhan sendiri yang ditawarkan di surga Kristen dan sejarah Israel. Nggak bisa, bre. Apa nggak masuk? Nggak masuk. Tapi kan menurut Anda Sekarang ya, kita lihat ya. Jadi gini ya, untuk Muslim kalian harus tahu, ketika menyembah Tuhan yang benar di dalam Kristen itu disebutnya berkawin dengan Tuhan atau kawin dengan Tuhan gitu. Nah sekarang kita lihat kalau menyembah Tuhan yang salah, apa yang Kristen bilang? Itu bisa dilihat di Hosea 2 nomor 2. Silahkan beritakan dan Hendra Heru bacakan. Hosea 2 nomor 2. Hosea ya, sebentar dulu cari. Iya. Daniel. Oh, Hosea. Oke. Hosea ya. Iya. Hosea. Hosea berapa? Hosea 2 nomor 2. Hosea 2 nomor 2 ya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari Atasnya lagi, jangan yang dalam kurungnya. Hosea atasnya lagi. Oh, berarti aku baca dengan perikopnya aja ya. Israel Boleh. ditolak dan dipulihkan. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Nah ini kan berbicara tentang kedekatan tadi kan, yang kita Betul. bahas tadi. Terusin. Israel
Ya cukup, ini aja kita sudah tahu kok apa maksudnya. Loh, kalau misalnya udah tahu maksudnya, coba jelaskan apa itu sundalnya, apa itu zinahnya, apa itu buah dadanya. Coba jelaskan. Ini Kalau udah tahu. biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya. Artinya begini, bangsa Israel kan di sini apa namanya perikomnya berkata Israel ditolak dan dipulihkan. Kalau Oke. kalau bersundal, kalau Israel bersundal itu dia itu menyembah baal-baal lain, bukan Tuhan. Oke, Allah mereka yang disembah, makanya disebut sundal. Oke. Ya, Sekarang zina di antara buah dadanya apa itu? sementara sinanya dari antara Spesifik sekali Tuhannya ini. sebentar dan sinanya kan Dari antara buat tadi kan sundal itu sundal itu kan menyembah berhala. Oke, fine gitu. Mukanya mungkin cara ibadahnya. Sekarang zina dari antara buah dadanya apa? dan sinanya dari antara buah dadanya saya kurang tahu sih, nanti lah aku Nah, itu dia. Buah dada rohani, Pin. Ah, kamu nih nggak ngerti buah dada rohani. Enggak, apa namanya? Di sini juga ketika gua nanya ke kawan-kawan Kristen, sundalnya berzina. Oke, buah dadanya apa? Buah dadanya apa? Masih pada bingung gitu. Karena inilah kenapa gua bilang ketika Tuhan menggunakan perumpamaan kepada manusia di dalam yang dipakai di sini gitu kan, ada buah dada, ada zina, ada istri, Gini, Bang. ada suami. Itu enggak pantas, Bre. memang begini. Iya. Gini Bang, untuk ukuran sekarang itu nggak pantas, tetapi budaya pada waktu itu memang itu menyatakan hal yang ketidakpantasan untuk bagaimana memberitahukan kepada bangsa Israel betapa mereka sangat jauh dan sangat jauh melawan Tuhan. Dan itu Ya, betul. suatu kalimat perumpamaan yang diumpamakan betapa kurang ajarnya mereka. Jadi itu kan Bang Pra juga nggak terima hal seperti itu, kami pun juga tidak terima karena itu pernyataan yang sangat kurang ajar dan itulah gambaran yang diberikan betapa mereka sangat Gimana? jauh. Karena itu waktu itu dikatakan bangsa Israel itu adalah bangsa yang bebal. Iya, itu dia gitu yang nggak bisa kita terima gitu. Di surganya nanti ada kawin secara Tuhan, di dunia ternyata istri Tuhan pernah berselingkuh antara buah dadanya gitu kan. Ya, kami kan sudah jelas. Apa ini, Bre? Bukan istri Tuhan itu. Kok bukan istri Tuhan, istriku. Dia bukan istriku, istri kayaknya besar di sini, istriku. Itu berbicara tentang kedekatan. Ya, Betul. Dekatnya tuh sedekat apa sih? Sedekat suami dan istri. Nah, kita tahu suami dan istri itu tidak sedekat sahabat, tidak sedekat teman, tidak sedekat kakak dan adik. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama tahu udah dewasa gitu. karena di Udah dewasa kita. Di pikiran Anda kita sudah bisa baca. Di pikiran Anda ketika Tuhan menyebut istriku, apakah Tuhan mau seperti suami istri begitu? Bukan begitu maksudnya. Ini kan hanya berbicara. Kalau bukan begitu maksudnya, kenapa dikatakan zinahnya dari antara buah dadanya? Buah dada ini adalah bagian vital wanita. Teguran kepada bangsa Israel yang sudah menyimpang, yang sudah. Oke, jadi apa yang disebut teguran? Zinahnya atau buah dadanya? Apa yang jadi teguran di sini? Yang dikumpamakan dengan teguran. Betul dibilang teman saya tadi itu, zaman kita dengan zaman dulu itu sangat berbeda sekali. Kalau pemahaman ini kita gunakan, ya, memahami ayat ini, mungkin bagi Anda salah, tetapi kalau kita kembali ke 6.000 atau 5.000 tahun yang lalu, mungkin kata-kata ini biasa aja. Ini kan biar kata-kata kiasan aja. Teguran Tuhan. Gue nggak yakin 6.000 tahun yang lalu manusia tiap ngomong bawa-bawa organ vital terus. Ya enggak sih, tapi kan betul karena kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, pemelawan dan lain sebagainya. Makanya Tuhan dengan melalui nabinya menegur mereka dengan keras juga. Iya gitu, keras. Maksudnya gini ya, kenapa harus body shaming kepada bagian-bagian tubuh wanita? Lalu diumpamakan dengan kedekatan antara hamba dan juga penciptanya gitu. Ini maksud gua karena apa ya, sudah kalian juga susah gitu kan ngejelasinnya, ya disinilah toleransi terjadi gitu loh. Kalian tidak bisa menerima ada bidadari, ada perkawinan antara manusia dan bidadari di surga Islam. Kami juga dari Muslim tidak bisa menerima ketika ada perkawinan antara manusia dan Tuhan di surganya Kristen gitu, Mabre. Unik, tolong ambil alih dulu. Unik, aku mau Jumatan. Oke, aku cuma bentar aja nih karena aku lihat temanya Bang Ardiansah nih, mohon maaf ya. Sorry, Uni. temanya kan kontradiksi. Uni. Ya. Uni, saya minta tolong jangan turun karena saya mau Jumatan. Aduh,
Aku tadinya cuma bentar doang, tapi nggak apa-apa lah, udah aku nanti. Aku jadikan anu moderator ini ya. Ya, oke lah. Memang Aku kalau cuma mau Islam bilang. Nggak, bentar-bentar. Aku cuma ngasih tahu informasi. Kan temanya nih kontradiksi dalam Bible. Ini kenapa aku naik? Tadinya aku tuh kan aku lagi ngerjain skripsi, banyak tugas. Memang aku maunya cuma 2 jam di TikTok malam doang tadinya. Cuman aku lihat kontradiksi dalam Bible judulnya. Aku bener-bener naik karena ini. Jadi kenapa aku naik karena ini? Aku bingung sama Tuhannya kalian itu. Serius, jujur aku bingung. Coba kalian baca dalam Hakim-Hakim pasal 13 nomor 5. Ini terkait tentang Samson nih. Aku nggak tahu apakah Tuhan kalian yang ngomong ini karena Tuhan yang lansia dalam kitab Daniel ya, mungkin ada lupa ingatan atau apa. Kata dia tuh gini nih, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya nih, aku liatin ayatnya ya. Nih mungkin kalian bisa tanya sama Tuhan kalian deh, Tuhan kalian tuh kenapa sih gitu ya. Sebab engkau akan mengandung dan mentahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Ini kata Tuhan kalian ya. Malaikat yang datang kepada ibunya Samson nih. Nih, by the way, Samson ini sama persis kayak Yesus, dia didatangin malaikat mamahnya, ya. Kepalanya bahkan takkan kena pisau cukur. By the way, dia juga Mosia ya, juru selamat. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Tapi lucunya Samson ini meninggoinya gara-gara kepalanya dicukur. Tuh, pada waktu tengah malam bangunlah dipegangnya kedua daun pintu mana nih? Dia ya, kepalanya dicukur nih. Nih, Delilah nih ya. Mana dicukur ya. Nih, Hakim-Hakim 16-19. Tuhan kalian tuh kenapa sih nggak konsisten banget? Sesudah itu dibujuknya Samson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Ini gimana ini Tuhan kalian ini? Katanya Samson nggak bakalan kena pisau cukur, tapi meninggoinya gara-gara dicukur rambutnya. Ini aku beneran serius. Ini bener-bener serius ya, bener-bener serius, nggak main-main nih. Ini bukan karena aku Islam terus kalian Kristen terus aku nyerang, nggak. Karena aku udah kecanduan belajar. Pertama aku baca Al-Quran aku, terus tiba-tiba di kitab kalian ini Tuhannya kayak pelintat-pelintut gitu, nggak jelas deh. Ya Tuhan bukan manusia, tiba-tiba jadi manusia. Gaji banget tuh nggak sih? Ya Tuhan yang bukan manusia, Bu. Siapa bilang Lah Tuhan itu Yesus manusia? manusia. Kalau Tuhan jadi manusia kan Udah nggak usah bahas apa Yesus yang- manusia atau bukan, itu tema basi, memuakkan dan membosankan. Ini loh. Iya, Kata saya Tuhan sering- kalian sering- enggak, saya cuma ngasih tahu itu kata Tuhan kalian. Samson itu Ini dia ayatnya, Bu. Saya Ya. lihat ini ayatnya, Bu. Hakim-Hakim 16-19 Ini baca. ayatnya. Jadi saya baca aja ya. Ya, baca. Hakim-Hakim 13 ayat 5 toh. Ya. Karena sesungguhnya engkau akan hamil kelak dan beranak laki-laki seorang, maka kepalanya tiada boleh Tidak boleh. kena pisau cukur. Tidak oke. boleh. Itu Kalau terjemahan kena kapan? pisau cukur hilanglah kekuatannya. Terjemahan tahun kapan? Terjemahan lama. Terjemahan lama. Ya udah, akui ya terjemahan baru menyesatkan ya. Ya. Ya enggak menyesatkan, siapa bilang menyesatkan? Loh, di aja situ yang bukan nggak tidak ngerti. boleh. Loh, saya bisa bahasa Indonesia loh. Kalian pikir saya ini nggak bisa bahasa Indonesia? Kalian pikir takkan Tunggu, dengan tunggu. tidak Saya ambil boleh itu perjanjian sama? baru saya. Nih. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Udah, kalian jujur aja, perjanjian baru menyesatkan nih. Kalau enggak kalian Tidak menyesatkan, Bu. Loh, Yang menyesatkan itu kalian- pemahaman Anda. kepalanya takkan. Arti takkan itu apa? Arti takkan dalam bahasa Indonesia. Arti takkan apa dalam bahasa Indonesia? Tidak pernah. Ya sudah. Pernah nggak Samson kepalanya kena pisau cukur? Baca baik-baik ayatnya, Bu. Jangan cuma satu Loh, ayat. kepalanya takkan kena pisau cukur. Ini tidak pernah. Tahu-tahu dia meninggoinya kena pisau cukur. Ya udah, kalau terjemahan lama yang benar, berarti terjemahan baru itu menyesatkan. Aduh, semakin lama kitab kalian makin parah nih. Pantesan banyak yang sesat. Benar kata Yonatan Purnomo ini. Nggak usah lah Ngeri ini. framing lah, Bu. Nggak usah Loh, framing. Saya tanya sama Anda, beritakan. Ibu yang ambil Kepalanya kesimpulan, Ibu yang Bukan, framing. oke. Janganlah Oke, kayak gitu. saya tidak simpulkan. Saya tanya. Kita tadi diskusi baik-baik loh. Saya baik-baik loh. Apa arti kepalanya takkan kena pisau cukur? Apa yang dimaksud dengan tak akan kena pisau cukur? Silakan didefinisikan. Artinya kalau dia kena pisau cukur kekuatannya hilang. Tak akan tahu itu yang terjemahan lama tadi. Tiada Yang saya boleh. tanya, iya, itu kan Anda bawa terjemahan lama. Berarti yang lama yang benar, yang baru nih menyesatkan. Yang saya tanya yang baru nih. Tak akan kena pisau cukur. Apa artinya? Takkan dengan Anda tahu tidak? Kamu tidak akan menjadi perempuan. Artinya nggak akan pernah. Kamu tidak boleh jadi perempuan. Artinya kamu adalah yang tidak boleh. Nggak boleh kamu jadi perempuan. Pertanyaannya, apakah tidak akan dengan tidak boleh adalah diksi yang sama dalam bahasa Indonesia?
menyesatkan. Ya, jadi ini Ayat yang teman-teman. sebelumnya Ibu, ayat ketiga itu malaikat Tuhan ketiga ya, dan malaikat Yang saya Tuhan tanya, tunggu dulu. Kamu mau lari kemanapun, yang saya tanya itu terjemahan kepalanya takkan kena pisau cukur. Kalau kamu mau mentafsir, nggak apa-apa. Saya tanya nih, arti dari gini loh, Breder, kita ini jujur ya. Jujur itu artinya apa? Bukan jujur kacang hijau. Jujur itu adalah berani menyatakan sikap, benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau terjemahan lama, kepalanya tiada boleh. Tapi kamu tahu teks aslinya menggunakan kata apa? Lo, ya, lo. Dan di situ diterjemahkan oleh LAI terjemahan baru, takkan. Pertanyaan saya, kepalanya takkan, ya makanya kan kamu pakai terjemahan lama. Kalau saya gini loh, terjemahan Brother. baru Saya ini ini, orangnya Bu. jujur. Ayat sebelumnya. Terjemahan baru. Iya, yang saya tanya gini loh, brother, kamu mau pakai satu perikop kata yang adalah kepalanya takkan kena pisau cukur, itu kamu nggak bisa cabut dari terjemahan baru tuh. Nih saya punya loh, kamu silakan baca terjemahan baru kamu ada Begini, nggak? begini Ibu, begini Bu Nih. ya, Ibu jangan samakan Nih. Al-Quran dengan Alkitab. Iya, Ibu jangan membaca sama. Alkitab. Siapa bilang sama? Mohon Nggak maaf nih. nggak boleh Jangan, hanya satu kami ayat nggak mau, saja. kami tidak mau Nggak boleh merendahkan lepas dari Al-Quran, konteksnya. menyamakan. Iya, saya tidak akan merendahkan Al-Quran dengan menyamakannya dengan kitab kalian. Saya tanya nih, kepalanya takkan kena pisau cukur. Apa yang dimaksud? Anda, Hendra, tadi sudah bilang takkan ini takkan pernah. Anda sudah bilang tadi. Nah sekarang saya mau beritakan jujur nih. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Ini diksi 1 ya, 1 2 3 4 5. Kalau kita bicara SPOK nanti ya, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Apakah yang dimaksud kalimat ini, saudara-saudara? Coba baca seterusnya Bu. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir, teos, dan dia akan mulai penyelamatan. Nah, terus apa korelasi ayat terakhir, ayat sebelum, ayat sesudah, ayat satu kitab, apa korelasinya dengan pertanyaan saya? Apakah yang dimaksud dengan kepalanya takkan kena pisau cukur? Itu yang saya tanya. Ya, Arti, itu kan janji Tuhan kepada apa artinya? Janji kepada Tuhan Simpson, bahwa orang kepalanya tuanya. takkan kena pisau cukur kan? Kalau Simpson itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kepalanya itu nggak akan pernah kena pisau cukur. Tetapi kalau dia Mana di situ menyimpang, tertulis? Jangan ya kalau Anda baca satu, Mana? kalau Anda baca Di satu mana? perikop, Iya, di mana itu? Di ayat mana? Di ayat mana 4 dikatakan? aja, ayat 4 aja Ibu baca ayat 4-nya. oke. Itu adalah Baca. himbauan malaikat. Itu adalah himbauan. Enggak, tunggu dulu, Oleh sebab itu, jangan berkolaborasi dulu karena kalian itu Ya, bukan baca seperti ayat Yesus 4. dan Bapa satu. Enggak, saya sama Hendra baca dulu. ayat 4. Iya, saya kan gini loh. Masa saya ngomong sama Shendra yang menyambut kamu, emang otak kamu sama Shendra sama? Belum tentu, Bre. Nah, gitu dong. Si Hendra tadi sudah mengakui arti takkan itu artinya apa? Tidak akan pernah kena pisau cukur, tidak akan pernah. Tunggu dulu beritakan sama kamu, konteksnya beda, kamu pakai TL. Kamu akui lah kalau yang terjemahan baru ini menyesatkan. Nah, kita baca dalam ayat pertama. Oleh sebab itu, pelihara dirimu, jangan minum anggur atau minumannya memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Oke? Lalu kita baca di ayat selanjutnya. Sini dikatakan sama Tuhanmu. Nih, ini yang menegaskan ini Tuhanmu loh. Sebab engkau akan mengandung. Nah, ini sama siapa? Ini dia bicara sama mamahnya, Samson. Jangan makan B2, jangan makan yang haram, jangan makan B2, nggak ada kayaknya di situ ya. Jangan minum anggur, walaupun orang Kristen suka mabuk ya. Jangan minum miras. Kenapa? Karena kamu akan melahirkan seorang yang ditazirkan Tuhan. Bukannya Samsonnya. Kalian kok berani banget depan saya melintir kitab kalian? Kalian pikir saya nggak belajar bahasa Indonesia? Jangan gitu dong. Dalam Hakim-Hakim pasal keempatnya ya, ayat pertama deh kalau perlu kita baca ya, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, bla bla bla. Kemudian di ayat ketiga, dan melek Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu ya. Jadi melek Tuhan ini ngomong sama si perempuan itu, memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Oleh itu sebab itu peliharalah dirimu ya. Ini ngomongnya bukan sama Samson tapi sama mamahnya. Pelihara dirimu itu toh. Iya, sama siapa dia ngomong? Ya, pelihara sama Iya, sama siapa mamanya. dia ngomong? Iya, Jadi pelihara dirimu itu sama supaya siapa? jangan sampai kena pisau cukur. Itu Saya artinya. tanya, bentar dulu.
Ketika malaikat bicara, peliharalah dirimu kepada siapa? Kepada Samson atau kepada orang tuanya? Kepada mamanya. Ya udah, jangan dipelintir. Kamu pikir saya BOTOL. Ya. Nah, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman padanya, memang engkau mandul. Nah, gini ya. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur, minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram kepada mamahnya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cokor. Terus? Jadi Tuhan sudah katakan, kau akan punya anak. Anak ini tidak akan kena pisau cukur. Nggak ada di situ. Anak ini tak akan kena pisau cukur kalau dia menginginkan dengan berkejahatan. Kalian nama-nambahin firman Tuhan kalian tuh, suka banget nama-nambahin. Ayat 4-nya Ibu, Ayat 4-nya itu sama siapa? Iya, peliharalah dirimu. Sama siapa? Itu kesatuan itu adalah teguran kepada mamanya yang akan hamil dan yang melahirkan saya Samson. tanya Samson belum ada kan waktu itu, Bu. Iya, lalu kepada siapa itu malaikat berkata? Malaikat berkata kepada ibunya agar menjaga Samson. Jangan sampai kepala Kok nepo saya kamu? Ini siapa yang menipu? Ibu aja nggak ngerti. Di situ nggak ada di situ. Nih, saya baca. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Dirimu itu adalah mamanya si Samson. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ada nggak di situ? Peliharalah juga anakmu, suruh anakmu jangan minum. Kamu pikir kami ini umat apa? Kok kami dibego-bego sama orang Kristen ya? Wahai saudaraku Muslim, inilah kelakuan mereka. Ketika mereka baca kitabnya, mereka pelintir. Ibu, tolong dibaca baik-baik supaya Ibu Saya ini pembaca yang baik loh. Kamu nggak tahu kalau saya bahasa Indonesianya tinggi nilainya. Ngerti. Itu ayat 4-nya. Di mana? Di mana tertulis? Di mana? Untuk Simpson di mana? Himbauan untuk Simpson di mana? Ya, toh ayat 4 ya. Ya. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Artinya, pernyataan ini ditunjukkan kepada ibunya Samson agar dia pelihara dirinya, Ini, baca lagi ya. Oleh sebab itu, peliharakanlah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Itu adalah himbauan pelihara, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nasir Allah. Karena dia menjadi nasir Allah, jangan sampai kepalanya digunduli. Ini saya baca ya. Dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya takkan kena pisau Saya nggak cukur, nanya sebab TL sejak kamu. dari kandung. Itu kamu baca TL, kita saya mute dulu. Ini kan saya sudah berdamai Perjanjian dengan baru kamu. ini, Bu. Saya sudah ambil kitab lain. Coba besarkan. Ya, saya besarkan perjanjian baru. Coba dibaca perjanjian baru dengan baik dan benar ya. Coba dibaca di ayat kelimanya. Ya, letakkan perjanjian baru. Baca benar-benar. Baca benar-benar perjanjian baru. Mana ayatnya? Nah, baca perjanjian baru. Ya. Oleh sebab itu, peliharakanlah dirimu. Ini pernyataan malaikat. Iya, ini kan bicara sama ibunya Samson. Terus jangan ditambah-tambahin. Lanjut. Iya, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, itu menjadi nasib Allah. Jangan ditambahin dulu, baca dulu itu. Kepalanya. Kesimpulannya seperti itu, melahirkan. Bentar dulu, saya suruh kamu baca, jangan mentafsir dulu, baca dulu. Kamu jangan nipu-nipu. Saya sudah baca ini. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Karena ini peliharakanlah laki-laki. Jangan jelasin dulu, saya suruh kamu baca. Kepadanya takkan kena pisau cukur, sebab kepalanya takkan kena pisau cukur. Di situ dikatakan kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab ini saya baca terus ya, Bu. Iya. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak ini akan menjadi seorang nasir Allah. Iya, betul. Dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari Berarti Tuhan kamu itu dalam terjemahan baru pelintat-pelintut, katanya anak ini tidak akan pernah kena pisau cukur. Dalam terjemahan baru di TL-nya Tuhan kamu benar, berarti yang salah yang mana? Akui saja lah. Jelas banget di situ dikatakan kalau orang ngomong sama mamanya, kamu bilang sama Samson. Kenapa sih orang Kristen suka banget nama-nambahin firman Tuhan sama ya? mamanya tentang Samson itu. Samson yang mau jadikan nasib Allah. Saya tanya, yang dilarang Tuhan makan minum anggur dan makan yang memabukkan ini siapa? Yang makan yang haram siapa yang dilarang?
itu pesan ibunya, pesan malaikat kepada ibunya untuk Yang anaknya. disuruh di mana anaknya? Di mana di situ? Oleh sebab ayat ini. yang selanjutnya akan Oleh sebab menjadi itu, nasib bentar, Allah. enggak. Di situ Tuhan gini ya, orang Kristen jangan saya ini bahasa Indonesianya nilainya tinggi kan, saya bilang begitu. Ya, Saya adalah karena orang yang bahkan bentar. Saya orang yang nilainya ketika ujian itu membuat satu paragraf itu sesuai dengan EYD, kaidah bahasa, jangan tipu. Dan ini bahasa Indonesia ini bahasa yang tidak boleh diselewengkan. Bahkan sudah ditetapkan UNESCO sebagai bahasa yang bisa dipakai dalam dunia internasional. Jangan kamu hina bahasa Indonesia ya. Ini terjemahan baru dan kamu bilang di situ, saya bacakan ayat keempat ya. Di sini malaikat Tuhan datang kepada mamahnya Samson. Mamahnya Samson itu orang yang diberi pesan. Pesannya apa? Kalau kamu nambahin firman Tuhan nggak apa-apa, pakai iblis nggak apa-apa ya. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, nggak ada di sini, dan suruh anakmu, nggak ada. Kamu jangan nambahin. Kalau doktrinmu ya ayat urusanmu. selanjutnya terus baca terus. Bu, jangan Saya sepotong. Terus, saya silakan bolak-balik baca silakan, loh. silakan Saya baca. Baik, saya tanya. Nanti saya konfirmasi sama kamu. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau jangan makan makanan, jangan minum yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Kepada siapa malaikat berfirman ini? Baca terus saja, Bu. Baca terus saja. Saya tanya dulu satu ayat. Saya konfirmasi. Di Iya, sini malaikat Samson bicara, kan belum lahir. peliharalah dirimu, Itu kan itu masih kepada siapa? Saya Karena tanyanya Samson- gini loh. Iya, ibunya, kenapa kok? ibunya. Terima kasih ibunya. Udah itu aja. Iya, udah Samson itu kan aja. masih Itu aja, bicara udah. dalam janji. Iya, dia belum. Ngapain bawa Samson? Samson belum ada. Kok aneh nih orang? Kamu Samson belum ada, kamu bawa-bawa. Aneh kamu ini. Samsonnya belum ada. Kok kamu bawa-bawa? Ini mamahnya. Lalu kata Tuhanmu Baca ya. ayat selanjutnya. Iya, ini baru saya mau baca. Tunggu. Baca ayat selanjutnya. Iya, ini mau baca. Apa sih? Santai Saya lah. mau kerja ini, Bu. Saya mau kerja. Ya mau urusan kerja. kamu nanti, Oke, tak apa-apa. oke, Bu, ya. Bentar dulu, aduh Sekarang- Hendra, saya mau sama berita dulu. Saya mau turun nih, saya nggak mau debat kusir ya. Saya cuma mau kalian tuh jujur. Nanti saya. Bentar dulu, jangan kabur. Jangan dulu, belum Ini selesai udah ayat jam kelima. jam 1 kalau di sini udah jam 1 saya harus Ayat masuk kelima ini. kita katanya saya disuruh baca sampai selesai. Gimana sih ini orang Baca Kristen? aja nanti. Nih, Bang Hendra pintar kok. Bang Hendra pintar. Kalau Se- di sini pintar. kok, Bu. saya sama Nanti. kamu dulu. Nanti Kamu- saya gabung. Bentar. Nanti saya dimarahin, saya Sebab dimarahin. ini Tuhan lu yang bilang nih. Ini Tuhan lu Saya yang udah bilang. bilang tadi sama teman-teman Ibu, saya cuma nggak jangan lama. kabur, bur. Nanti saya gabung kan malam lagi ada toh. Malam iya, ada toh, kamu saya bicara gabung ini lagi tuh udah malam. bisa saya habis selesai baca satu ayat loh. Nanti Kamu malam aja, ngomong-ngomong Bu. ini nih, Silakan sebab ayat kelima, engkau tapi saya turun, akan bentar. mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab kenapa kepalanya Sebab takkan apa? pernah kena pisau cukur? Sebab? Karena dia dari kandungan ibunya itu menjadi seorang nazir. Dari rahim kata Iya. mamanya gak pernah makan yang haram. Itu Maka dia kuncinya. tidak. Iya, makanya alasan tuh diam dulu. kuncinya. Kata Tuhanmu kepalanya takkan pernah ke pisau cukur karena mamanya itu sudah mentahirkan dia, nggak pernah makan yang haram. Kenapa tiba-tiba dia matinya kena pisau cukur dalam perjanjian baru? Sebab dia nasib Allah, dia melanggar Iya, tapi kan kenasibannya dia itu dia langgar. Mana Nah, di situ kalau kan itu Samson melanggar himbauan. dia akan mati? Itu Mana? ayat Mana di situ empatnya. tertulis Ayat jangan empatnya. nambah ayat Oleh sebab lagi. itu, pelihara Yaudah, budak itu. tambahin nanti. Saya Yaudah, jelaskan, kamu saya revisi jelaskan, ya. saya Ya udah, revisi. Oke, Nggak usah. saya jelaskan. Tunggu, Hendra, bentar. Saya lagi ngomong sama netizen nih. Teman-teman tunggu edisi kitab terjemahan baru 3 revisi. Loh, kok ketawa? Di situ teman-teman nanti akan ada penambahan ayat di mana dikatakan kalau Samson melakukan makan haram maka dia akan kena pisau cukur. Kita tunggu aja ya. Mungkin dalam Hakim pasal 13 nomor 5,5 ya. Di 5,5 tepat itu ditambahin itu. Ya, di dalam Hakim pasal 13,5,5 ya setengah. Aku nggak Jumatan lah. Diam dulu. Jadi teman-teman, diam dulu saya. Bentar dulu, nanti sama yang lain. Ya, Kak. Aduh. boleh. Saya mau turun. Jadi ini Katanya mau closing turun. aja. Tadi pas gua ngomong lu nggak turun-turun. Udah turun, gua bantuin lu turun. Dari tadi lu mau turun, giliran katanya mau turun, giliran gua mau baca. Inilah teman-teman, kenapa pada akhirnya orang Kristen di hadapan kita itu hanya merusak peradaban. Selain mereka gemar sekali menambahkan apa yang tidak ada dalam kitabnya, menyumpalkan bulutnya ke dalam kitabnya, mereka merubah kata-kata dalam KBBI. Sebentar, Bu, Katakan sebentar. menjadi tidak Sebenarnya boleh. begini, Sebentar sebentar dulu, begini, saya bisa lagi bicarakan. ngomong, bentar dulu. Saya lagi ngomong.
Kamu pikir saya butuh jawaban dari kamu? Tidak, nggak butuh lagi. Sudah tahu kelakuan kalian. Mereka merusak KBBI. Kata tidak akan menjadi tidak boleh, guys. Kok tidak akan jadi tidak boleh? Iya, amplop. Inilah kenapa TL yang mengatakan tidak boleh berubah di PB menjadi tak akan. Kenapa saya bilang mereka ini hama peradaban? Karena selain mereka menambahkan dalam kitabnya apa yang ada di otaknya, mereka juga merubah bahasa. Jahat kalian itu. Pantas kalian tuh banyak yang jahat ya. Pantas terjadi zaman dulu tuh genosida, inkuisisi, asimilasi paksa. Giliran di Indonesia ngaku flying victim. Pokoknya kalau yang rusak makam mah orang Islam, yang ngebakar gereja orang Islam. Itu juga yang kemarin ngebully anak-anak. Saya lagi lagi berdakwah, saya lagi penginjilan ini. Yang butuh jawaban kamu siapa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku di Komal ini. Aku Tuhan di Komal ini ya. Jadi teman-temanku, karena sebenarnya tadi saya tuh coba udah bilang saya aduh Hendra ya udahlah imani aja, nggak usah di gereja aja jelasin, saya nggak butuh ya. Apa yang saya butuh penjelasan kamu, orang udah kelihatan. Jadi teman-teman, kenapa Allah aduh Hendra, nanti kamu ngomong, kamu nanya aja, orang di sini awam sama saya nanya aja. Siapa bilang saya mau diskusi sama orang awam? Pede kali Hendra. Iya, Saya tuh aku tahu dia pintar. Enggak pinter, saya cerdas kata dosen ya. Saya nggak mau diskusi sama orang awam karena itu sama saja merendahkan diri saya dan menghina orang lain. Dalam Islam janganlah kalian Hendra nanti sama Kak Nora sama siapa aja deh nanti. Hendra tuh birahi banget kan ngomong. Hendra, kok maksa kamu? Saya nggak mau dengerin kamu, kok maksa? Saya lagi ngomong, saya lagi penginjilan memberitakan kabar baik. Apa sih Hendra? Oke. Teman-teman, sebenarnya saya itu sudah punya jadwal untuk beberapa bulan ke depan karena saya lagi menulis skripsi dan mengelola YouTube saya dan mengelola Uni Rifa kena report. Kok hilang Kena report. Oke, saya jawab ya apa yang diketikkan Ibu siapa tadi? Kak Nora, bentar. Aku panggil Kak Nora. Kak Nora. Monitor Kak Nora. Ini kali, tar dulu Nirifa naik lagi. Lanjut, itu Nirifa sudah apa? Ini Kena report. Kecamatan itu ada Nirifa. Siapa tadi? Ibu Rifa ya? Ibu Rifa kalau nggak salah tadi ya? Iya, Uni. Ya, sebentar. Halo. Ibu Uni. Segala kuasa, sudah aku bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku ya di Komal ini. Jadi nggak usah lah orang Kristen di sini ngejawab. Saya nggak lagi kenapa sih kok bandel? Nggak ada, saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Yang nanya siapa? Pede kali sih. Nggak nanya saya. Anda kan tadi mempertanyakan kitab saya. Udah loh. Iya saya jawab kitab Anda. Loh. Saya nggak mau ada yang jawab. Kan saya bilang tadi, satu, yang diskusi sama saya itu kredibel. Kedua, orang awam nanya aja, Anda kredibilitasnya apa menjawab? Iya, tapi kan Anda bodoh. Oh, ya udah kalau gitu kau dari hadapanku, diam aja kau. Siapa yang butuh jawab? Ya segala kuasa. Tunggu ya, teman-teman, Kak Nora nanti ya. Kak Nora nanti dombanya kita naikkan lagi ya. Maaf ya, aku mau penginjilan dulu. Maaf ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku di Komal ini, maka aku adalah Tuhan di Komal ini. Mohon maaf. Kalian kok pede kali sih? Yang harus diskusi sama saya itu harus ada kredibilitasnya. Minimal apa? Orang yang menguasai satu tema dan menggunakan dalil. Jemaat awam nggak ngerti apa-apa, nggak bisa bahasa Indonesia, mau bantah saya. Aduh, rusak nilai bahasa Indonesia saya yang diberikan sama dosen saya banyak. Kalian tahu waktu SMA, SMP nilai bahasa Indonesia saya itu tinggi. Kenapa? Saya mencintai guru bahasa Indonesia saya yang seorang ibu yang sangat baik. Ya, saya ini nilai bahasa Indonesianya diakui sama guru saya. Saya tuh agak PA dalam matematika karena saya males belajar. Tapi bahasa Indonesia saya tinggi. Waktu itu. Sekarang waktu saya kemarin ambil jurusan PAI, dosen saya namanya Ibu Naomi itu mengakui kecerdasan saya dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ya,
tiba-tiba saya menghadapi orang yang bahasa Indonesia antara tidak akan dengan tidak boleh nggak bisa bedain. Sombong, Apa nggak sombong. buang-buang? Bukan sombong, ini fakta. Yang sombong itu Yesus yang mengaku segala Sombong kuasa itu. telah diberi. Yang sombong itu Yesus, segala kuasa telah diberikan Kamu lah kepadaku. masa Diam. dulu kan. Diam dulu, ini fakta kok. Apa sih kenapa orang Kristen ini pede banget pengen ngomong banget sama aku gitu? Sama Kak Nora lah. Jangan sama aku, sama Perah lah. Aku lagi nggak mau ngomong sama kalian, aku lagi ngomong sama 700 orang ini, ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Orang-orang Kristen yang ketika ditanya, aduh Ben, Ini belum diskusi Ben. atau apa? Bukan, ini lagi penginjilan. Nanti diskusinya nanti kalau saudara-saudara saya selesai Jumat atau Kak Nora mungkin ambil alih baru diskusi. Sama aku penginjilan ya, kabar baik ya. Lu baru penginjilan terakhir. Aku lagi penginjilan, Ben. Aku lagi penginjilan kok. Baru ambil Kenapa? rangkumannya. Apakah bedanya orang Kristen dengan hewan ternak, saudara? Sama-sama tidak beda dengan hewan ternak karena Dulu nggak mau baru nanti diatur. kesimpulannya. Apa bedanya hewan ternak dengan orang Kristen yang masuk komal? Tidak ada beda karena sama-sama nggak mau diatur. Lu kok dimit-mit mulu? Iya karena berisik. Aku lagi nggak mau ngobrol sama lu. Gue lagi ngomong sama 700 orang. Ya. Diskusi dulu. Dengar. nanti baru. Aduh, kok birahi banget sih pengen di-kick. Pengen di-kick di sini. Nggak usah lah, di sini aja standby, nggak ada mainan nanti. Diskusi dulu baru nanti ceramahnya. Aduh, nggak mau. Kok nyuruh-nyuruh? Saya lagi mau ini kok. Ayam aja bisa diatur loh, dimasukin kandang. Udah diam dulu. Nah, jadi teman-teman, ketika telah tertulis dalam kitab PB-nya bahwa Samson tidak akan kena pisau cukur karena mamahnya, ibunya itu telah tidak makan makanan haram dan tidak pernah mabuk, maka kata Tuhan, dia sudah ditahirkan dari dalam kandungan. Iya, apa siapa namanya? Jo nanti rungkat komal ini Jo, jangan ini Jo, jangan ini ya, jangan ekstrim di sini Jo, bahaya nanti komal dirungkat, ini tak pakai anti rungkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unirifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unirifa, tadi saya kan begini, saya kan dari komalnya si Saipudin Ibrahim lah. Pelan sikit cakap. Aduh Ben, saya lagi ngomong sama sesama muslim nih. Bukan, Jo tak apa. Ben ini ganggu Jo. Aku lagi tak nak cakap dengan orang Kristen. Tak bisa tek dah. Dek, kayaknya ODGJ pada kok. Ya. Apa Jo silakan Jo. Aku lagi tak selera cakap dengan orang Kristen. Hai. Bukan lagi mana di komalnya entah komalnya Saipudin Ibrahim tidak, tapi di situ ada pendeta Saipudin Ibrahim. Aku debat dengan dia lah. Alah, di situ pada ngamuk. Saya kan tidak kata aku ni pakai otot lah, katanya apalah, tahu kan? Di situ biasa kafir-kafir setelah bawa belur tu pasti aku itu kan. Aku tanya hati-hati cakap. Nanti komal Bang Ardiansa nanti rungkat. Oh, sorry Bro Ardiansa, sorry minta maaf. Kan saya tanya yang kamu ingat domba kecil yang mati dulu tidak, Unirifa? Tahu. Itu kan aku tanyakan begini, itu kan mati itu kan debat dengan saya juga masa tu dengan siapa tu. Aku tanya gara-gara begini. Jo lah ya mati dia. Yaudah, Jo, jangan kita ini dulu ya. Saya mau cuma sekejap je ya kan. Saya tak lama. Saya tak sabar. Jo, ini Komal bisa berpotensi ditombak, oke? Kalau suara awak sangat kencang di sini, nanti dikira di sini ada bertengkaran ya. Saya aja yang lembut-lembut masih di-kick, oke? Saya ulangi, teman-teman. Teman-teman perhatikan cara menjawab made in Kristen dari tadi, menjawab kitab hakim-hakim tadi adalah satu, dengan mengambil terjemahan lama. Oke? Cara menjawabnya coba perhatikan. Mengambil terjemahan lama, membuang terjemahan baru. Pokoknya mana yang cocok itu diambil. Giliran nanti kita ambil dalam kitab Amos 8 bahwa Tuhan bersumpah atas kecongkakan Yakub, ambil terjemahan baru. Itu kebiasaan. Nah, yang kedua, metode menjawab ala Kristen adalah dengan menambahkan apa yang tidak ada tertulis, mengatakan bahwa itu adalah Samson. Nah, yang ketiga adalah dengan model asumsi cabang pribadi. Dengan cara apa? Dengan berputar ke sana kemari. Nah, jadi karena metode ini yang mereka lakukan, maka itulah wajar saya tidak mau diskusi dengan orang Kristen lagi kecuali kredibel. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, saya merasa terhina gitu loh.
Masa saya yang nilai bahasa Indonesianya diakui sama guru-guru saya, tiba-tiba antara tidak boleh dengan tidak akan saya harus samakan maknanya? Apa perlu saya balik lagi ke sekolah? Nggak mungkin. Jadi inilah kenapa saya memilih-milih lawan diskusi. Tapi kalau untuk yang awam, bahkan penghujat pun masih saya kasih untuk bertanya. Saya sudah bilang tadi, saya itu cuma sebentar nanya itu doang, karena saya lagi mencari ayat kontradiksi dalam Bible. Saya lagi ngumpulin semuanya, karena kalau Pak Dondi ini dia bikin bukunya tuh di Perjanjian Baru, guys. Di Perjanjian Lama tuh nggak dibikin Pak Dondi, sayang banget ya. Jadi ayat kontradiksi dalam Bible, yang buku yang ditulis sama Pak Dondi ini tuh 4 gospel ya. 4 gospel ini tuh kitab PB aja, nggak ada PL-nya. Kalau di PL kacau lagi, guys. Saya mau cari yang di PL. Dan saya menemukan salah satunya adalah ayat terjemahan baru ini. Kalau mau bawa terjemahan lama, akui dulu, Rifa, maaf, terjemahan baru itu menyesatkan. Nah, tapi ternyata Bang Ardiansa mau sholat Jumat. Saya berjanji kepada diri saya, yang saya katakan bahwa saya ini cuma punya waktu 2 jam di TikTok, itu pun malam, penginjilan ya, penginjilan, betul-betul penginjilan ya, yang diskusi orang-orang yang memang betul punya kredibilitas aja gitu. Dan silakan mungkin ke Kak Nora sampai Bang Ardiansa selesai sholat Jumat dan Vera selesai sholat Jumat, bisa dihandle dulu Kak Nora, karena aku banyak kerjaan sebenarnya. Aku cuman tadi tuh mau nguji aja orang Kristen, seperti yang aku duga. Kalau nggak nambah-nambahin, kalau nggak melakukan sebuah aksi salto-salto lah. Ya, kita tunggu Bang Ardiansa ya, habis itu aku turun, guys. Aku cuma bentar doang tadi itu loh. Tiba-tiba jawabannya, pertanyaannya apa, jawabannya gimana-mana. Ya gitu. Memang begitu nih Rifa. Oten nih kalau ditanya apa jawabannya apa, pertanyaannya apa jawabannya, tidak nyambung. Cobalah kalau ditanya itu jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan yang ditanyakan biar nyambung. Ini tidak ya. Kalau bahlul jangan dipelihara lah. Oten nih. Aku geram dengan mereka nih lah. Hati-hati cakap sini, nanti rungkat Komal nih. Hati-hati, kasihan nanti roomnya Bang Ardiansa rungkat. Aku yang lembut, aku yang selembut ini, masih aja ditombak. Alah, ini Rifa macam awak tak tahu saya, dah awak sekian tahun dengan saya tak tahu langsung saya tahu, tapi suara awak kencang sangat. Nanti TikTok cakap sini lagi ada berkelahi. Betul, ditombak nanti akun ini. Tak masalah juga nih Rifa. Saya fikir dah biasa saja, tapi kalau ada orang lain menilai akun TikTok nih woi, Jo. TikTok nih yang tak boleh. TikTok nih tak izinkan kita bersuara keras. Kita tidak diizinkan. Patut itu hari aku pernah kena bank berapa hari seminggu tau. Kan aku bilang tak boleh naik ke koma, celaka betul lah. Makanya cakap jangan santai je. Kalau seandainya suara kita kencang, kita dikira berantem, lalu kita di ban, oke? Macam tu lah kawan-kawan kita Kristen ni. Kalau kita tanya apa pula arti dia, kepala dia tidak akan kena pisau cukur, arti dia sama dengan kepala tidak akan boleh. Kalau kita tanya, barang siapa yang tidak membenci orang tuanya, bapaknya, ibunya, tak bisa jadi pengikutku. Macam mana kalau kita ikut Yesus? Jadi begini, itu artinya meninggalkan. Apalah mi kurang ni, bahasa Indonesia pun kalian perkodok. Bahasa Indonesia dirubah sama kawan-kawan kita nih. Itulah kenapa saya katakan, orang-orang yang menjelaskan dengan merubah firman Tuhan, menambahkan dan mengganti bahasa asli, itu adalah hama peradaban. Bukan bahasanya yang dirubah, bahasanya saja yang dirubah. Bahkan Tuhan mereka juga dirubah, yang satu menjadi 3, ya, menjadi membelah diri menjadi 3 bagian. Kan aduh, tak tahulah betul. Aku tak faham mereka ini, padahal itu mereka tu sesak, maksudnya tu nyata-nyata sesat, tapi mereka mempertahankan kesesatan mereka. Kenapa tidak ada Al-Quran Jo? Iya betul. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 Allah sudah katakan kita tak payah, aku tak payah tak khawatir. Aku cuma ngasih tahu tadi, mengilustrasikan kepada seluruh alam. Beginilah kalau kita berhadapan dengan orang Kristen. Ketika kita tunjuk terjemahan baru, dia bawa terjemahan lama. Ketika di terjemahan baru tertulis tidak akan, dia ganti dengan tidak boleh. Mila, siapa? Ini kamu tahu tak siapa ini Mila? Uni Rifa ni tahu nama saya Jo. Siapa ini ya? Aku panggil kau Jo dari tadi.
Oh iya ke? Oh, Jogja. iya lah. Tapi banyak lah. Saya tengok Makanya yang jangan terlalu sering debat-debat hebat dengan Oten, hati nanti keras. Saya memang Makanya tak boleh kalau lah saya tuh pilih-pilih. Saya boleh diskusi sama saya yang mendebat saya itu kredibel. Yang pertama punya data, orang yang kredibel itu secara experience dan eksperimen, nah secara akademik atau otodidak itu betul-betul memiliki pengetahuan. Kalau cuman jemaat awam yang tak ngerti bahasa Indonesia kok mau mendebat saya, malu saya dengan nilai akademis saya di bahasa Indonesia tuh. Saya masih ingat tuh guru saya mengakui kalau saya bahasa Indonesianya pintar katanya, karena saya suka bahasa Indonesia gitu loh. Bunda Rifa, kamu ingatkan si siapa? Falan tu sekarang pakai apa namanya? Aku itu hari kan dek ke koma dia. Lepas Tak tu usah aku cakap lepas- orang, Jo. Ya tak. Tak Dia aku usah. dekat dengan dia lah. Jo ni dari dulu kawan-kawan. Memang dia ni orangnya tuh antusias sekali kalau bercakap. Tapi saya sering juga Jo, agak pelan sikit Jo, slow sikit Jo, karena dia sering menghadapi perguso kawan-kawan. Dia sering menghadapi penghujat. Makanya dia Ada Ferguson tu mana dia sekarang dia dah entah mana saya pun tak tahu lah. Okey, Udah Bunda Rifa saya disalib. mau izin tu dulu sebab saya Siap, kerja Jo. lah. Okey, terima kasih semuanya yang berkat salam kenal. Jo, jaga-jaga awak punya ini ya, iman, takwa, sikap, tambahkan InsyaAllah. ilmu, belajar terus. InsyaAllah. Kita Siap, ni dilihat insyaAllah. dari perilaku kita, bukan dilihat dari ajaran kita, insyaallah. Ya, betul sekali insyaAllah. Kita ni Umi Rifa, macam kita ni macam pagar-pagar ya. Benteng-benteng untuk daripada pemurtatan ya. Kita ni ibaratnya benteng pagar untuk pemurtatan, pembedung kristenisasi, betul tidak? Ya, Cik. Okey, terima kasih ya. Host salam kenal yang semua belum kenal, salam kenal. Terima kasih semuanya. Host terima kasih dinaikkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jo. Ya, jadi si Jo ini ada di luar daripada Indonesia. Dia bukanlah kita tinggal dekat kita. Dia ni juga adalah salah satu orang yang gemar sekali cakap-cakap debat-debat dengan orang Kristian. Terkhusus yang dihadapi adalah para penghujat. Dan dia betul-betul mirroring ya. Dia betul-betul tampar-tampar orang non-Muslim. Saya saya sudah cakap, nanti kalau orang Kristen nak diskusi dengan saya tu harus ada jelas dulu kredibilitas dia apa. Kalau korang tak ada kredibilitas, jangan berani-berani cakap dengan saya. Capek-capek saya kuliah, capek-capek saya bikin skripsi, tahu-tahu yang saya hadapi hantu belau, tak belajar pula. Tahu-tahu yang saya hadapi enggak pernah baca pula, nggak ngerti bahasa Indonesia, giliran di situ tidak akan, jadi tidak boleh. Kenapa pula saya debat dengan awak perkara tak akan dengan tidak boleh, oi? Kenapa saya harus mendebat kalian? Kalau perkara tidak akan dan tidak boleh saja kalian tidak bisa bedakan. Ya, takkanlah saya buang-buang waktu dengan korang. Tak nak. Kenapa? Karena waktu bagi saya itu berharga. Ya, waktu saya itu berharga. Satu menit itu satu hadis lah. Berapa hadis tuh harusnya itu? 1 menit itu berapa hadis yang harus saya baca itu? Waktu membuang-buang. Tapi kalau saya bicara seperti ini, saya berharap yang saya ucapkan semua ini tidak ada di dalamnya kebohongan. Semua betul-betul knowledge. Contoh, kalau kita bicara tentang kontradiksi kitab sucinya orang Kristen, itu perkara yang betul-betul tidak bisa disangkal lagi, bahkan diakui oleh skolarnya. Di antaranya siapa? Dr. Bart Ehrman. Ya, Bart Ehrman itu telah mengatakan bahwa memang ada kontradiksi. Bahkan para skolar-skolar mereka mengakui transmisinya yang tidak menggunakan mesin cetak itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kurang lebih 1800 tahun rentan penulisan Bible ini yang ditulis oleh orang yang tidak tahu sebenarnya siapa. Nanti kalau umat Kristen ingin berdiskusi dengan orang Islam seperti para apologet lain seperti si Pera, Kanora dan Bang Ardiansah, nanti kalian naik, aku naikin. Kalau sama aku, maaf, nggak bisa ya, maaf. Kalau sama aku nggak usah, karena jujur ya, aku bukan sombong, tapi aku sedang menghargai diriku sendiri ya. Halo Naiman, Muslim atau non Muslim? Halo, Muslim. Assalamualaikum. Kalau Muslim jangan nanya saya bukan ustazah, bukan ulama. Kalau saya tuh menguasai, mengkaji perbandingan. Apa tuh pertanyaannya? Wujud dari setelah disalib, kekekalan itu gimana?
Ya setelah mati masa disebut kekal? Betul aja lah kalau gitu, semua manusia kekal lah. Setiap kita mati kan nanti dibangkitkan. Enggak, ya bangkit dalam Kristen berwujud di kitab Kristen Bible. Untuk ayatnya apa ya? Saya butuh referensi dikit aja. Aduh, cek di Google aja lah bre, gampang itu, cuman cek di Google Yesus bangkit dalam rupa apa, sudah gampang kok Anda lihat itu. Oh gitu. Lihat aja lah. Ya, saya lagi nggak tertarik. Ya, saya lagi nggak tertarik ngajarin orang Islam karena Waalaikumsalam. Lebih baik kalian belajar agama. Ya, lebih baik belajar agama Islam daripada mempelajari ini ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.